teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu optimal? Pengertian optimal yang tahu nggak? Mahasiswa loh ini masa ada yang tahu? Memaksimalkan. Memaksimalkan mungkin yang lain? Nice try. Nice try apa itu Kak nice try? Usaha yang bagus. Oke, usaha yang bagus. Mungkin Mbak Duro atau Mbak Enda atau Mbak Amanda yang tahu apa itu optimal? Meningkatkan kegiatan. Meningkatkan kegiatan. Oke, bisa kita buka ya kata kuncinya. Apa sih itu optimal? Nah, apa itu optimal? Menurut Nur Rahman 2017, jadi Nur Rahman ini adalah ahli, pendapat ahli. Optimalisasi itu adalah upaya untuk meningkatkan kinerja pada suatu unit ataupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan demi tercapainya kepuasan dan keberhasilan. Yaitu kita jabarkan adalah upaya atau usaha kita untuk meningkatkan suatu kerja ataupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan demi tercapainya kepuasan kita dan keberhasilan. Nah, contohnya dong Kak, apa sih contohnya kita untuk mengoptimalkan waktu kuliah, belajar dan bekerja? Contohnya yang pertama ada kuliah sambil membuka bisnis online. Kan sekarang itu zamannya canggih banget ya, apa-apa serba online. Contohnya kita pagi, ya bisa kita pagi itu kuliah, nanti sore di sela-sela jam kuliah buka ikut GoFood atau Grab atau Shopee. Yang kedua ada kuliah sambil jualan makanan atau barang-barang. Contohnya apa sih Kak? Oh ada dong contohnya. Pagi kita kuliah, sore kita jualan makanan, bisa jualan roti bakar atau bakso bakar. Oh beda Kak. Pentol juga bisa. Terus jualan barang-barang. Esnya waktu baru itu banget ya viral. Jualan barang-barang juga bisa yang bernawer. Skincare, iya skincare. Terus jualan thrift, baju-baju thrift gitu ya biasanya. Yang ketiga kuliah sambil mengikuti part-time kan bisa tuh teman-teman membagi waktunya. Seminggu itu ada 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin sampai Jumat dipakai buat kuliah. Sabtu Minggu itu biasanya mahasiswa kan free, itu mahasiswa free kan, bisa tuh ikut part-time. Nah, gimana sih caranya Kak biar kita bisa mengoptimalkan waktu kita kuliah, bekerja dan berwirausaha? Yang pertama, manajemen waktu. Kita harus bisa mengatur waktu, memilah-milah waktu. Yang kedua, kedisiplinan. Kita harus disiplin, istiqomah, konsisten dan dalam diri kita. Yang ketiga nih, poin penting, kepribadian motivasi dari dalam diri. Apa sih maksudnya? Diri kita ini loh harus termotivasi dulu. Semangat dalam diri kita, internalnya kita, dalamnya kita itu harus semangat yang membara. Selanjutnya, manfaatnya apa aja sih? Apa sih manfaatnya mengoptimalkan waktu kuliah dengan belajar, bekerja ataupun berwirausaha? Satu, menambah pengalaman. Kok bisa sih menambah pengalaman? Jelas bisa dong. Pertama kita contohnya buka usaha, ada tuh jatuh bangun kan nggak sekali langsung berhasil ya. Dapatlah pengalaman kita, karena teman-teman semakin banyaknya pengalaman dalam hidup itu justru malah lebih baik loh. Yang kedua, menambah relasi. Kita berinteraksi dengan banyak orang, menambahkan hubungan, menambahkan relasi atau networking kita. Yang ketiga, menambah wawasan, saling bertukar pikiran, saling membahas bagaimana sih ini, oh gitu-gitu, itu menambah wawasan, iya, saling mencari solusi. Yang keempat, cermat membagi waktu. Kok bisa? Jelas bisa ya teman-teman. Kalau pagi ke siang kuliah, siang ke malam bekerja mungkin. Jadi dengan hal itu kita bisa membagi waktu dengan cermat. Yang kelima, individu jadi lebih bisa mandiri dan mandiri secara finansial. Jelas kita akan terbentuk mandiri. Kita akan terbentuk mandiri pribadi yang mandiri dan mandiri secara finansial. Karena pertama kita bisa dong kalau udah bekerja sambil kuliah itu menabung, punya uang kan, punya pendapatan sendiri. Yang keenam yaitu menambahkan kualitas diri. Kalau ini sudah terjalani ya teman-teman, kita tuh punya value atau nilai tersendiri. Jadi kualitas dalam diri kita itu akan bertambah. Nah, di sini ada quotes. Apa sih quotesnya? Jika kamu menyia-nyiakan waktu, maka nanti waktulah yang menyia-nyiakan kamu. Maka dari itu kesimpulannya teman-teman, gunakanlah waktu sebaik mungkin. Karena apalagi masa muda itu tidak terulang selama 2 kali. Nah, mulailah dengan perubahan yang terkecil.
yang besar akan mengikuti. Contohnya apa sih perubahan-perubahan yang kecil? Kita mengerjakan tugas tepat waktu, tidak menunda-nunda, sholat tepat waktu, kalau kencan sama orang itu on time. Nah, dari perubahan-perubahan yang kecil tersebut nanti akan terbentuk perubahan yang besar, dan perubahan yang besar akan mengikuti. Oke, sudah selesai ya teman-teman materi dari saya. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum